bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Anak-anakku, ayo, jangan mager, jangan baper. Dime tu verdad, porque ella te está sacando. Tú no sabes cómo estoy sufriendo, todo lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. Será que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando, esto me está matando. Oh no, te estaba buscando por la calle gritando, como un loco tomando. Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede tener y esto no me gusta, esto no me gusta. Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede tener. Bangsa Indonesia merupakan bangsa multikultural yang terdiri atas beragam etnis, suku bangsa, agama, aliran kepercayaan, tradisi, adat istiadat, budaya, dan bahasa. Salah satu keberagaman sosial yang dimiliki oleh bangsa Indonesia adalah keberagaman bahasa. Penggunaan bahasa daerah masyarakat di suatu daerah mungkin memiliki arti yang berbeda dengan makna kata, susunan kata, dan penggunaan kata pada bahasa daerah masyarakat di wilayah lain. Konsep dasar bahasa. Manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa memiliki kebutuhan yang saling berinteraksi dan berkomunikasi dengan manusia lainnya. Dalam berinteraksi dengan sesama, manusia-manusia menggunakan alat untuk berkomunikasi yang disebut dengan bahasa. Menurut Kristal 1971 sampai 1992 dalam Mahadi 2012, istilah bahasa merujuk pada penggunaan suara, simbol tertulis yang sistematis dan konvensional dalam masyarakat manusia untuk berkomunikasi dan mengekspresikan diri. Dalam penggunaan bahasa secara lisan, hasil tutur dapat berkembang menjadi beragam variasi yang disebut dengan dialek. Menurut Charles dan Agustina 1995 dalam Junaidi et al. 2016, dialek merupakan variasi bahasa dari sekelompok penutur bahasa yang berjumlah relatif, yang berada pada suatu tempat, wilayah, atau area tertentu, atau disebut dengan dialek regional. 2. Ragam bahasa Indonesia. Bahasa yang digunakan oleh masyarakat di dunia sangat beragam, yang kemudian dapat dikelompokkan ke dalam satu rumpun bahasa yang memiliki asal-usul leluhur yang sama. Apabila ditinjau berdasarkan perspektif sejarah atau historinya, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, yang masih berada pada satu rumpun bahasa yang sama, yaitu rumpun Austronesia. Penggunaan bahasa Melayu berkembang pesat di Indonesia dan digunakan sebagai bahasa pengantar pendidikan dan komunikasi dalam surat kabar. Kemudian bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa persatuan dengan nama Bahasa Indonesia melalui Kongres Pemuda pada 28 Oktober 1928 di Jakarta atau Repelita 2018. Selain menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, masyarakat Indonesia juga menggunakan beragam bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Adapun klasifikasi bahasa daerah berdasarkan wilayahnya dapat dilihat seperti: dalam bahasa Sunda, rotinya amis banget. Amis artinya manis, sedangkan dalam bahasa Jawa, amis itu artinya bau anyir. Lalu dalam bahasa Sunda, gelis pisan, gelis itu artinya cantik, sedangkan dalam bahasa Jawa, gelis itu artinya cepat atau lekas. Contoh yang lain yaitu dalam bahasa Jawa, lawang itu artinya pintu, sedangkan laung dalam bahasa Palembang itu artinya gila.
3. Hubungan antara bahasa dan budaya. Bahasa merupakan salah satu unsur dari 7 unsur kebudayaan masyarakat. Kuncharaningrat 1990. Menurut Kuncharaningrat 1990, kebudayaan merupakan keseluruhan sistem, gagasan, tindakan, maupun hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang diperoleh dengan belajar. Bahasa dan budaya tidak dapat dipisahkan karena bahasa terdiri dari unsur-unsur yang berbeda-beda menurut budaya. Bahasa dan budaya memiliki hubungan yang erat dan saling terkait. Untuk mempelajari kebudayaan beserta nilai-nilai budaya di dalamnya, diperlukan pemahaman yang baik mengenai bahasa yang digunakan kelompok yang bersangkutan. Dengan menguasai bahasa setempat, antropolog dapat menjelajahi, mengungkap, dan menjelaskan pandangan masyarakat pelaku kebudayaan mengenai dunianya. Dalam rangka mempelajari dan memahami keberagaman budaya masyarakat melalui bahasa yang digunakannya, dapat melalui kajian atau studi budaya dan bahasa yang disebut dengan etnologi bahasa atau etnolinguistik. Kajian etnologi linguistik atau antropologi linguistik seringkali dikaitkan dengan studi linguistik atau sosiolinguistik. Sosiolinguistik lebih berfokus pada kajian keragaman bahasa dan pemakaiannya dengan keragaman penuturnya. Ilmu linguistik lebih memfokuskan perhatian pada prinsip-prinsip universal yang melandasi semua bahasa. Sedangkan antropologi linguistik atau etnolinguistik lebih memfokuskan kajian pada pola-pola komunikasi, perilaku, bahasa, dan budaya dari penutur bahasa bersangkutan atau Sugianto pada tahun 2017. Folklore Indonesia. Folklore merupakan sebagai bahan kajian yang berhubungan dengan budaya antropologi. Folklore adalah sebuah tradisi yang ada di negara Indonesia. Kata folk sama artinya dengan kata kolektif. Secara sederhana, folklore ini merupakan bentuk tradisi lisan yang diwariskan turun-temurun pada satu kebudayaan atau komunitas. Tentunya Indonesia memiliki kekayaan folklore yang menarik untuk dikaji. Tradisi Marumpasa adalah salah satu bentuk folklore Indonesia. Tradisi Marumpasa merupakan tradisi berbalas pantun sebagai tradisi lisan yang masih dilestarikan oleh masyarakat Batak Toba. Umpasa adalah salah satu ragam bahasa lisan berupa pantun yang berisikan kebaikan, doa restu, nasihat, dan permohonan baik yang dipanjatkan kepada Tuhan. Ini dilakukan dengan harapan umpasa yang dituturkan dapat menjadi berkat bagi penerimanya. Tradisi Marumpasa biasanya dilakukan dalam berbagai upacara adat masyarakat Batak seperti pesta pernikahan, kelahiran, kematian, panen, acara memasuki rumah, dan lain-lain. Etnolinguistik untuk memahami berbagai variasi aspek bahasa sebagai perangkat praktik budaya atau kartual praktis yang merupakan sebuah sistem komunikasi Mahadi 2012. Etnolinguistik sebagai bagian dari linguistik dan etnografi atau antropologi budaya, mempelajari komunikasi dan interaksi bahasa dengan budaya spiritual dan kesadaran masyarakat, adat istiadat, dan pemahaman dunia mereka. Vorobyov, Zakirova, Anyusenkova, Diktiar, dan Reva 2020. Melalui etnolinguistik, kebudayaan masyarakat dan pengetahuan masyarakat akan dunianya dapat dipahami dengan mengkaji bahasa yang digunakan oleh masyarakat setempat. Melalui etnologi linguistik, antropolog dapat mengkaji struktur dan penggunaan bahasa untuk mengungkapkan makna budaya, pengetahuan, kepercayaan, dan pandangan penutur bahasa akan budayanya. Etnologi linguistik memudahkan peneliti dalam memahami keberagaman budaya melalui pemahaman akan bahasa yang digunakan masyarakat.